Kamu tega. Murka Ganjar Pranowo, pengasuh Ponpes ngaku cabuli 17 santriwati, korbanmu anak-anak. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo marah saat bertemu langsung dengan pelaku pencabulan terhadap belasan santriwati. Pelaku diketahui adalah Wildan Mashuri Amin, 57, pengasuh pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah. Bertemu langsung dengan Wildan Mashuri Amin, Ganjar Pranowo tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Gubernur Jawa Tengah ini tak menyangka, pria yang menjadi pengasuh pondok pesantren malah tega mencabuli santriwatinya. Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Berita Terkini, Ganjar bertanya dengan nada tinggi kepada pelaku. Sejumlah pertanyaan pun dilontarkan Ganjar kepada pengasuh pondok pesantren Ponpes di Batang itu. Kenapa kamu tega melakukan itu? Apalagi korbanmu itu masih anak-anak. Kamu tidak sadar bahwa itu salah. Jujur saja sekarang, berapa santri yang jadi korbanmu? Tanya Ganjar dengan nada tinggi. Diketahui belasan santri yang masih berusia di bawah umur menjadi korban pemerkosaan Wildan. Aksi bejat itu dilakukan Wildan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Awalnya, polisi mencatat sebanyak 15 santri menjadi korban Wildan. Namun saat ditanya Ganjar, Wildan mengaku ada 2 alumni santrinya juga menjadi korban. Berarti 17 korban, ada lagi tidak? Jujur saja, desak Ganjar. Ganjar mengaku marah dengan peristiwa itu. Baginya ini merupakan kasus yang sangat serius di dunia pendidikan. Tentu kami marah. Apalagi korbannya masih anak-anak. Bagi kami, ini serius karena anak kita itu harus dilindungi, bukan untuk dikerasi dalam bentuk apapun. Kami akan langsung terjunkan tim, membuka posko dan trauma healing pada korban, kata Ganjar. Kasus semacam ini bukan yang pertama. Sebab pada September tahun 2022, di Batang ada kasus pemerkosaan dengan korban 22 orang. Pihaknya akan menggandeng Kemenak untuk mengevaluasi pondok pesantren itu. Bila tidak layak, maka ia akan menutup pondok tersebut. Sebab di lokasi juga terdapat sekolah madrasah. Kemudian memperketat pengawasan sekolah dan ponpes. Misalnya nanti kita pasang nomor aduan di semua sekolah dan pondok agar semua berani melapor. Tidak hanya pencabulan, bisa juga bullying dan kejadian tidak sesuai lainnya, jelasnya. Ia menegaskan masyarakat dan orang tua kini harus lebih waspada. Komunikasi dengan anak harus ditingkatkan. Meski begitu, Ganjar meminta kasus ini tidak dijadikan sentimen negatif pada semua pondok pesantren. Ia memang ketika 1-2 yang melakukan ini bisa mencoreng semuanya. Tapi banyak juga ponpes yang hebat, bagus dan orang pengen anaknya ke sana. Jadi lebih selektif saja saat memilih pendidikan untuk anak, tambah ya. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, modus pelaku yakni membujuk korban untuk melakukan hubungan dengan alasan akan dapat karomah. Selain itu, pelaku juga mengelabuhi korban dengan seolah melakukan nikah siri. Namun nikah hanya dilakukan oleh pelaku dan korban. Kami akan terus mengembangkan kasus ini, karena tidak memungkinkan ada korban lain. Pelaku kami jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Bisa juga lebih karena kejadiannya berulang, tandasnya. Kata santriwati yang menjadi korban. Seorang santriwati yang menjadi korban pencabulan berinisial S16 menjelaskan modus yang digunakan pengasuh pondoknya. Menurutnya pengasuh ponpes menikahi para santriwati secara siri agar dapat mencabuli para korban. Pelaku mengincar para santriwati yang berparas cantik untuk dijadikan istri siri. Para korban dipanggil ke dalam sebuah ruangan dan dinikahi secara siri untuk mencegah nasib sial. Pernikahan siri tersebut tidak didampingi saksi sehingga hanya ada pelaku dan korban di dalam ruangan. Hanya bersalaman, lalu mengucap ijab kabul, jelasnya. Ia mengaku telah 3 kali dicabuli oleh pelaku yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Sementara itu, Kades setempat, Solihin membenarkan ada pengasuh pondok pesantren di lingkungannya yang ditangkap polisi.
Solihin tidak begitu mengenal pelaku dan hanya bertemu ketika salat Jumat. Warga setempat tidak ada yang memondokkan anaknya ke pesantren tersebut karena tidak cocok dengan peraturan yang diberlakukan. Santrinya dari luar Wonosegoro, semua. Warga sini gak ada yang mondok di sini. Rata-rata, dari luar dari daerah Batang, Pekalongan, kebanyakan dari Pekalongan, Kajen, terangnya. Ikuti terus channel berita terkini supaya Anda tidak ketinggalan seputar informasi.